Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang 3 orang yang terjebak dalam rumah sakit gaib di sebuah desa terpencil. Apa yang akan terjadi pada ketiga orang itu? Tonton video ini sampai akhir. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan desa terpencil yang mereka lalui. Langit kelam tanpa bulan, hanya lampu mobil yang menerangi jalan berbatu yang seakan tak berujung. 3 orang dalam mobil itu, Raka, Dinda, dan Arya, sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah perjalanan bisnis di kota sebelah. Mereka memilih rute pedesaan karena jalan tol terlalu jauh, meskipun mereka tahu bahwa jalan ini jarang dilalui orang. Raka, yang menyetir, mengerutkan kening saat menyadari bahwa jalanan semakin sepi. Tidak ada lampu penerangan, tidak ada rumah-rumah di tepi jalan, hanya hutan lebat di kedua sisi. Sesekali, suara binatang malam terdengar samar di luar sana, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. "Aku rasa kita harus mencari tempat istirahat sebentar," kata Dinda, yang duduk di kursi penumpang depan. Wajahnya pucat, napasnya sedikit tersengal. "Kamu baik-baik saja?" Arya, yang duduk di belakang, mencondongkan tubuh ke depan, menatap Dinda dengan cemas. "Entahlah, aku merasa pusing sejak tadi. Mungkin masuk angin," jawab Dinda, berusaha tersenyum meski jelas terlihat lemah. Raka mengangguk. "Kita cari tempat berhenti sebentar. Barangkali ada warung atau klinik di desa ini." Namun, saat mereka berbelok di persimpangan, tiba-tiba mobil terguncang keras. Suara letusan ban terdengar nyaring, membuat Raka buru-buru menghentikan kendaraan di pinggir jalan. "Sial, ban pecah," keluh Raka, keluar dari mobil dengan senter di tangan. Arya ikut turun, memeriksa ban belakang yang kini sudah kempis sepenuhnya. "Kita nggak bisa lanjut kalau begini," kata Arya, menggeleng pelan. "Kita harus ganti ban." "Tapi, aku benar-benar merasa nggak enak." Suara Dinda terdengar semakin lemah. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa situasi mereka semakin buruk. Di tengah hutan, dengan ban pecah dan Dinda yang mendadak sakit, mereka harus mencari pertolongan secepatnya. Saat itulah, dari kejauhan, mereka melihat cahaya samar-samar. Sebuah rumah sederhana berdiri di seberang jalan, lampunya berkelip redup. Raka dan Arya segera menuju rumah itu, mengetuk pintu beberapa kali sebelum seorang pria tua membukanya. Wajahnya berkerut, matanya tajam menatap mereka. "Ada apa malam-malam begini?" Suaranya parau, seperti jarang berbicara. "Ban mobil kami pecah, dan teman kami sakit. Kami butuh rumah sakit atau klinik terdekat," jelas Raka dengan sopan. Pria tua itu mengerutkan kening, lalu mengangguk pelan. "Kalian beruntung. Ada rumah sakit tak jauh dari sini. Ikuti jalan ini, sekitar 1 kilometer ke depan. Rumah sakitnya ada di sebelah kanan." Raka dan Arya saling berpandangan. Mereka tidak ingat melihat tanda-tanda rumah sakit sebelumnya. Namun, tanpa banyak pilihan lain, mereka mengucapkan terima kasih dan kembali ke mobil. Dengan susah payah, mereka membantu Dinda berdiri dan berjalan perlahan menuju rumah sakit yang disebutkan oleh pria tua tadi. Jarak 1 kilometer terasa jauh, karena Dinda harus sering berhenti untuk mengambil napas. Udara malam terasa semakin dingin, angin berhembus membawa suara-suara asing dari dalam hutan. Setelah beberapa lama berjalan, mereka akhirnya melihat bangunan itu, sebuah rumah sakit tua dengan papan nama berkarat yang bertuliskan, Rumah Sakit Umum Widuri. Bangunannya besar, namun tampak sepi. Lampu-lampunya redup, namun tetap menyala. "Aneh. Aku nggak lihat rumah sakit ini di peta," gumam Arya, mengeluarkan ponselnya untuk mengecek GPS. Namun, seperti yang ia duga, tak ada sinyal di tempat ini. "Yang penting kita masuk dulu," ujar Raka, mendorong pintu kaca rumah sakit yang berderit keras. Di dalam, suasana terasa lebih aneh. Ruang tunggu rumah sakit itu masih lengkap dengan kursi-kursi plastik berdebu, namun tidak ada pasien lain. Hanya ada seorang perawat yang duduk di meja resepsionis, mengenakan seragam putih pucat. Ia tersenyum tipis saat melihat mereka. "Selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?" Suaranya terdengar lembut, namun dingin, seolah tanpa emosi. "Teman kami sakit, butuh pertolongan segera,"
jawab Raka cepat. Perawat itu mengangguk, berdiri dan memberi isyarat agar mereka mengikuti ke dalam. Lorong rumah sakit itu panjang dan sempit, dengan lampu-lampu berkedip samar. Dindingnya terlihat usang, dengan cat yang mulai mengelupas. Suara langkah kaki mereka bergema, menciptakan kesan bahwa rumah sakit ini jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Saat mereka melewati beberapa ruangan, Arya melirik ke dalam. Ia melihat ranjang-ranjang pasien yang kosong, hanya tirai-tirai putih yang bergoyang pelan. Tidak ada dokter lain, tidak ada suara pasien. Semua terasa begitu sunyi. Perawat itu akhirnya membawa mereka ke sebuah ruangan kecil. Dokter akan segera datang, katanya, sebelum menghilang begitu saja ke lorong gelap. Dinda berbaring di ranjang dengan napas tersengal, sementara Raka dan Arya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini rumah sakit biasa, kan? Arya berbisik pelan. Raka menelan ludah, lalu menoleh ke pintu. Sekarang, ia baru menyadari satu hal, pintu ruangan itu tidak memiliki gagang. Mereka tidak bisa keluar. Suasana di dalam ruangan terasa semakin mencekam. Dinda berbaring di ranjang dengan napas yang masih tersengal, sementara Raka dan Arya berdiri di dekatnya, menatap pintu tanpa gagang dengan perasaan tak nyaman. "Apa ini normal?" bisik Arya, mencoba meraih ponselnya. Namun, layar ponselnya tetap gelap, baterainya masih penuh, tetapi tidak bisa dinyalakan. Raka menggeleng pelan. "Aku juga nggak tahu. Tapi, kenapa pintunya nggak ada gagangnya?" Arya berjalan mendekati pintu dan menyentuh permukaannya. Dingin. Seperti logam yang lama tidak tersentuh manusia. Ia menekan pintu itu perlahan, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Dinda menggeliat lemah di ranjang. "Aku pusing, tubuhku lemas." Suaranya hampir tidak terdengar. Raka buru-buru meraih tangan Dinda. "Bertahan, Din. Kita sudah di rumah sakit. Sebentar lagi pasti ada dokter yang datang." Tidak lama kemudian, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, tanpa suara. Raka dan Arya segera berbalik. Seorang dokter laki-laki tinggi berdiri di ambang pintu, mengenakan jas putih yang tampak bersih. Wajahnya tirus dengan mata yang sayu, namun senyum tipisnya terasa terlalu kaku. "Selamat malam," sapanya dengan suara datar. "Saya Dokter Adrian. Pasiennya yang mana?" Raka dan Arya saling berpandangan sebelum menunjuk ke arah Dinda. "Dia, Dok." Tadi mendadak pusing dan lemas. Dokter Adrian melangkah masuk dengan gerakan yang terasa terlalu halus, hampir seperti melayang. Ia memeriksa denyut nadi Dinda sebentar, lalu tersenyum tipis. Dia hanya butuh istirahat dan sedikit obat penenang. "Tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut, Dok?" tanya Arya, ragu. Dokter Adrian menggeleng pelan. "Tidak perlu. Ini hanya kelelahan biasa." Ia lalu mengambil suntikan dari saku jasnya, bukan dari meja atau alat medis lain, melainkan dari sakunya sendiri. Jarum itu tampak panjang dan berkilat di bawah lampu ruangan yang redup. "Apa itu?" tanya Raka, suara yang lebih tegas. "Obat," jawab Dokter Adrian singkat. "Agar pasien bisa beristirahat lebih baik." Arya menelan ludah. Sesuatu terasa tidak benar. Seharusnya seorang dokter mengambil alat suntik dari tempat yang lebih steril, bukan dari sakunya sendiri. "Tunggu sebentar," kata Arya, melangkah ke depan, berdiri di antara dokter itu dan Dinda. "Apa saya bisa lihat dulu obatnya?" Dokter Adrian menatap Arya beberapa detik, lalu perlahan tersenyum lebih lebar, memperlihatkan giginya yang terlalu rapi. "Kamu tidak percaya padaku?" Arya merasa tenggorokannya tercekat. Matanya melirik ke saku jas dokter itu, dan ia baru menyadari sesuatu, tidak ada saku lain di jasnya. Hanya ada satu saku tempat ia mengambil suntikan tadi. Dinda mengerang lemah, membuat perhatian mereka teralihkan sejenak. Saat Arya kembali menoleh, Dokter Adrian sudah berdiri lebih dekat dari sebelumnya, tanpa suara langkah sedikit pun. Raka refleks menarik tangan Arya. "Kita bisa bicara di luar, Dok?" tanyanya, berusaha terdengar sopan. Dokter Adrian menatap mereka lama, lalu menghela napas. "Baiklah." Ia berjalan keluar, dan pintu kembali tertutup di belakangnya. Begitu ia menghilang, Arya dan Raka segera mendekati Dinda. "Kita harus keluar dari sini," bisik Arya.
Aku nggak yakin ini rumah sakit yang sebenarnya. Tapi gimana caranya? Raka menoleh ke pintu, masih tanpa gagang. Ia lalu melirik jendela di sisi ruangan. Tanpa pikir panjang, ia mendekatinya dan berusaha membuka. Namun, jendela itu terasa seperti tertanam di dinding, tidak bisa digeser atau dipecahkan. Apa-apaan tempat ini? Gumamnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari luar ruangan. Bukan suara langkah kaki, melainkan suara-suara aneh, seperti bisikan samar yang datang dari dalam dinding. Arya dan Raka membeku, menahan napas. Kemudian, suara itu berubah menjadi lebih jelas. Mereka tidak seharusnya di sini. Rumah sakit ini bukan untuk mereka. Suara itu terdengar dari berbagai arah, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dinda tiba-tiba mengerang kesakitan, tubuhnya mulai gemetar hebat. Raka panik. Dinda, bertahan. Arya, tanpa berpikir panjang, mencoba menekan dinding, berharap menemukan jalan rahasia atau sesuatu yang bisa membawa mereka keluar. Ia tidak tahu kenapa, tetapi perasaannya mengatakan bahwa rumah sakit ini tidak seperti yang terlihat. Di luar, suara langkah kaki mulai terdengar kembali, semakin dekat. To, to, to. Arya dan Raka menoleh ke pintu yang mulai bergerak sendiri. Seolah ada seseorang yang berusaha masuk. Tidak mungkin, bisik Arya. Pintu itu kemudian terbuka perlahan, tetapi yang berdiri di sana bukan Dokter Adrian. Seorang perawat. Wajahnya pucat, hampir transparan, dengan mata kosong yang tidak berkedip. Ia tersenyum, tapi senyum itu terlalu lebar, terlalu menegangkan. Apakah pasien sudah siap menerima perawatan? Tanyanya dengan suara lembut, tetapi menyeramkan. Arya dan Raka saling bertatapan, jantung mereka berpacu cepat. Mereka harus keluar dari tempat ini, sebelum terlambat. Raka menelan ludah saat melihat perawat yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya begitu pucat, hampir seperti tidak memiliki darah. Matanya kosong, tanpa ekspresi, dan bibirnya melengkung dalam senyum yang tidak wajar. Apakah pasien sudah siap menerima perawatan? Suara perawat itu lembut, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Arya mundur selangkah, sementara Raka melirik ke arah Dinda yang masih berbaring lemah di ranjang. Napas Dinda semakin berat, dan wajahnya mulai memucat. Kami bisa merawatnya sendiri, kata Raka, berusaha tetap tenang. Mungkin dia hanya butuh air dan istirahat. Perawat itu tetap tersenyum. Oh, tapi perawatan di rumah sakit ini sangat istimewa. Kami ingin memastikan pasien mendapatkan yang terbaik. Arya merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia melirik sekilas ke papan nama di dada perawat itu. Nurse Melati. Nama yang terdengar biasa, tetapi saat ia mencoba mengingat apakah sebelumnya mendengar perawat ini berbicara dengan Dokter Adrian, ia menyadari sesuatu. Rumah sakit ini sepi sekali, ya? Arya memberanikan diri bertanya. Perawat itu masih tersenyum, tetapi tidak menjawab. Aku tidak melihat pasien lain di sini, lanjut Arya. Bahkan tidak ada suara pasien atau keluarga yang menunggu. Apa rumah sakit ini memang tidak banyak menerima orang? Perawat itu berkedip lambat, lalu akhirnya menjawab, oh, pasien-pasien di sini tidak terlalu suka berbicara. Jawaban itu membuat jantung Raka berdegup lebih cepat. Perawat Melati melangkah masuk perlahan, tetapi setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, seperti ia melayang di atas lantai. Ia mendekati Dinda dan meletakkan tangan dinginnya di dahi Dinda. Pasien ini harus segera ditangani, katanya. Kami akan membawanya ke ruang perawatan intensif. Tidak perlu. Raka langsung berdiri di depan Dinda, menahan perawat itu agar tidak membawanya pergi. Kami bisa membawa Dinda sendiri kalau memang perlu perawatan lebih lanjut. Perawat itu menoleh padanya, senyum di wajahnya mulai luntur. Tidak bisa. Arya mencengkeram lengan Raka. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip. Bayangan perawat itu tampak bergoyang aneh, seolah tubuhnya tidak sepenuhnya nyata. Saat itulah Dinda membuka matanya dan berbisik lemah. Tolong, aku nggak mau di sini. Tanpa menunggu lebih lama, Raka menarik tangan Dinda dan membantunya bangun dari ranjang. Arya, yang mulai panik, menoleh ke pintu,
masih terbuka. Ia segera menarik Raka dan Dinda, lalu berlari keluar. Namun, begitu mereka berada di luar ruangan, suasana berubah drastis. Lorong rumah sakit kini tampak lebih panjang, lebih gelap, dan lebih usang. Lampu-lampu berkedip lebih cepat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Udara terasa lebih dingin, dan ada bau anyir yang menyengat. "Apa yang terjadi?" bisik Raka. Arya menoleh ke belakang. Perawat melati masih berdiri di ambang pintu ruangan mereka tadi, tetapi kini wajahnya tampak lebih pucat dan matanya semakin kosong. "Tolong." Suara Dinda lemah. Tanpa berpikir panjang, mereka berjalan cepat menyusuri lorong, mencari jalan keluar. Namun, setiap mereka melewati ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat dada mereka semakin sesak. Beberapa pintu ruangan terbuka sedikit, cukup untuk mereka melihat ke dalam. Di dalamnya, ada ranjang-ranjang yang tertutup tirai putih, tetapi mereka bisa melihat siluet tubuh-tubuh yang berbaring di sana. Tidak bergerak, tidak bernapas. Arya mencoba menahan napasnya saat melewati satu ruangan yang pintunya terbuka lebih lebar. Di dalam, ia melihat seorang pria dengan pakaian pasien rumah sakit, duduk di ranjang. Namun, kepala pria itu menunduk, tangannya menggenggam erat selimut putih yang sudah lusuh. Saat Arya memperhatikan lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pria itu tidak memiliki wajah. "Ayo cepat." Raka menariknya sebelum Arya bisa menjerit. Mereka terus berjalan, tetapi lorong seolah semakin panjang, seperti tidak ada ujungnya. Langkah mereka bergema, tetapi mereka merasa ada suara langkah lain yang mengikuti dari belakang. Arya memberanikan diri menoleh sekilas. Dari ujung lorong, perawat melati masih berdiri, tetapi kini ia tidak sendirian. Ada beberapa sosok lain yang muncul dari dalam ruangan-ruangan. Pasien-pasien dengan tubuh kurus kering, mata kosong, dan langkah terseret. Mereka mulai berjalan mendekat, perlahan tapi pasti. Raka merasa napasnya memburu. "Sial, kita harus menemukan jalan keluar." Di tengah kepanikan, mereka melihat sesuatu di ujung lorong, sebuah pintu dengan tulisan arsip di atasnya. "Masuk ke sana." Arya menunjuk. Mereka bertiga segera berlari ke arah pintu itu. Raka meraih gagangnya dan berusaha membuka. Beruntung, pintu itu tidak terkunci. Mereka masuk dan menutup pintu dengan cepat, mengunci diri di dalam. Di dalam ruangan arsip itu, hanya ada lemari-lemari berdebu dan kertas-kertas berserakan di lantai. Tidak ada jendela, tetapi setidaknya mereka bisa bersembunyi sejenak. Arya menyalakan senter dari ponselnya dan mulai melihat-lihat dokumen di meja. Tangan Raka gemetar saat mengambil salah satu berkas tua. Ia membaca judulnya dengan suara bergetar. Daftar Korban Kebakaran RS Widuri, 1987. Arya menatapnya dengan mata membelalak. Kebakaran? Maksudnya, rumah sakit ini seharusnya sudah tidak ada. Raka membuka lembaran berikutnya. Ada daftar nama korban, lengkap dengan foto-foto kecil yang sudah mulai pudar. Di baris paling bawah, ia melihat sebuah nama yang membuat darahnya membeku. Melati Wijaya, perawat. Ia mengangkat kepalanya, menatap Arya dan Dinda dengan wajah pucat. Perawat tadi, dia sudah mati sejak lama. Ruangan arsip yang pengap dan penuh debu terasa semakin menyesakkan. Di luar, suara langkah kaki mulai terdengar, pelan tapi semakin dekat. Seolah sesuatu, atau seseorang, sedang mencari mereka. Raka menatap nama Melati Wijaya di dalam dokumen yang ia temukan. Foto kecil di sampingnya, meskipun buram, masih cukup jelas menunjukkan wajah perawat yang tadi mereka temui. Arya menelan ludah. Ini nggak masuk akal. Kalau dia sudah mati dalam kebakaran tahun 1987, lalu siapa yang tadi bicara sama kita? Dinda menggigil di sudut ruangan. "Aku nggak tahu, tapi aku nggak mau di sini lebih lama." Raka mencoba menenangkan pikirannya. "Oke, kita harus cari cara keluar dari rumah sakit ini. Kita nggak bisa terus bersembunyi." Tiba-tiba, suara di luar semakin jelas. Langkah-langkah kaki yang menyeret, disertai suara napas berat. Kemudian, terdengar suara berbisik yang sama seperti sebelumnya. "Mereka tidak seharusnya di sini. Bawa mereka kembali." Arya menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara.
Raka berjongkok, mematikan lampu ponselnya, sementara Dinda berusaha menahan tubuhnya agar tidak gemetar terlalu keras. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Bayangan bergerak di celah bawah pintu. Sesuatu berdiri di luar sana. Kemudian, to, to, to. 3 ketukan pelan di pintu. Hati mereka hampir berhenti berdetak. Tidak ada yang berani berbicara. To, to, to. Ketukan itu semakin keras. Arya menoleh ke Raka, memberikan isyarat untuk tidak mengeluarkan suara. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Gagang pintu mulai berputar. Dinda menahan napasnya, sementara Raka meraih sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Sebuah besi panjang yang tampaknya bekas pegangan lemari. Namun, pintu itu tidak terbuka. Setelah beberapa detik, suara langkah kaki kembali menjauh. Mereka tetap diam selama beberapa menit, menunggu apakah sesuatu akan terjadi lagi. Setelah yakin keadaan cukup aman, Arya berbisik, "Kita harus keluar dari ruangan ini. Kalau kita tetap di sini, kita bisa terjebak." Raka mengangguk. "Tapi kalau kita keluar dan mereka masih di luar?" "Kita nggak punya pilihan," kata Arya. Dengan hati-hati, Raka memegang gagang pintu dan menariknya perlahan. Pintu terbuka sedikit, cukup bagi mereka untuk mengintip keluar. Lorong masih remang-remang, tetapi tidak ada tanda-tanda perawat atau pasien menyeramkan tadi. Suasana tetap sunyi, kecuali suara lampu yang berkedip-kedip. Mereka bertiga melangkah keluar dengan hati-hati. "Ke arah mana sekarang?" bisik Dinda, suaranya lemah. Arya menoleh ke kiri dan kanan. "Kita harus cari pintu keluar." Mereka menyusuri lorong dengan langkah hati-hati. Ruangan-ruangan yang mereka lewati terasa semakin suram. Beberapa pintu yang tadinya tertutup, kini terbuka sedikit, menampakkan isi dalamnya yang kosong dan gelap. Ketika mereka sampai di persimpangan lorong, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara di dinding. Pasien diharapkan tetap berada di kamar masing-masing. Perawatan akan segera dilakukan. Suara itu terdengar hampa dan tidak bernyawa. Dinda semakin ketakutan. Apa maksudnya? Kita bukan pasien. Tiba-tiba, dari ujung lorong, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dokter Adrian berdiri di sana, menatap mereka. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, dan senyumnya tidak lagi tampak ramah. "Kalian belum menyelesaikan perawatan," katanya dengan suara yang menggema. "Kembali ke kamar kalian." Raka tanpa pikir panjang menarik tangan Dinda dan berlari ke arah lain. Arya mengikuti di belakang mereka. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi rumah sakit ini seperti labirin. Lorong-lorongnya terus berbelok dan seolah tidak memiliki akhir. Setiap kali mereka menemukan tangga atau pintu keluar darurat, pintunya selalu terkunci. "Kita terjebak," seru Arya frustasi. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah pintu besar bertuliskan, "Keluar." Tanpa ragu, mereka berlari ke arahnya. Tapi begitu mereka mendekat, terdengar suara langkah cepat di belakang mereka. Dinda menoleh ke belakang dan menjerit. Dokter Adrian dan perawat melati berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak manusiawi. "Mereka datang," teriak Dinda. Raka dan Arya segera menarik Dinda dan berusaha membuka pintu keluar itu. Namun, pintu itu berat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari sisi lain. Mereka mendorong sekuat tenaga, tetapi dokter dan perawat itu semakin dekat. Ketika mereka sudah hampir sampai, tiba-tiba seluruh rumah sakit bergetar hebat. Lampu-lampu berkedip semakin cepat, dan terdengar suara gemuruh seperti sesuatu yang runtuh. Tepat saat dokter Adrian nyaris meraih mereka, pintu keluar terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, mereka menerobos keluar. Begitu mereka keluar, suara gemuruh semakin kuat, dan mereka merasakan sesuatu, rumah sakit itu mulai menghilang. Mereka berlari menjauh dari bangunan itu dan tiba-tiba merasakan tanah di bawah mereka berubah. Saat mereka berhenti berlari dan menoleh ke belakang, rumah sakit itu sudah tidak ada. Hanya ada jalanan sepi dengan tanah lapang yang dipenuhi rumput liar. Tidak ada bangunan, tidak ada tanda-tanda rumah sakit pernah berdiri di sana. Mereka bertiga terdiam, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Dinda jatuh terduduk,
air matanya mengalir. Kita berhasil keluar? Raka masih terengah-engah, menatap tanah kosong di depan mereka. Apa rumah sakit itu? Memang tidak pernah ada. Arya meraba ponselnya. Kali ini, sinyalnya kembali. Tanpa pikir panjang, ia membuka peta digital dan mencari lokasi rumah sakit yang mereka datangi tadi. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada rumah sakit dengan nama RS Widuri di desa ini. Yang lebih mengejutkan, ketika Arya mencari sejarah tempat itu, ia menemukan sebuah artikel lama. Rumah sakit Widuri terbakar habis pada tahun 1987. Semua pasien dan staf meninggal. Tidak ada yang selamat. Arya menatap layar ponselnya dengan mata membelalak, sementara Raka dan Dinda menatapnya dengan ketakutan. Mereka memang berhasil keluar. Tapi pertanyaannya, apakah rumah sakit itu benar-benar membiarkan mereka pergi? Udara malam di desa itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Raka, Arya, dan Dinda masih berdiri di jalanan sepi. Napas mereka tersengal setelah berlari menyelamatkan diri dari rumah sakit gaib yang kini telah lenyap tanpa jejak. Dinda terduduk lemas di tanah, sementara Arya terus menatap layar ponselnya, masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Rumah sakit Widuri terbakar pada tahun 1987. Semua pasien dan staf meninggal. Raka mengusap wajahnya dengan kasar. Ini nggak masuk akal, kita tadi ada di dalam sana. Kita bicara dengan dokter dan perawatnya. Gimana mungkin rumah sakit itu nggak pernah ada? Arya menggeleng, suaranya bergetar. Mungkin bukan kita yang masuk ke rumah sakit itu, mungkin rumah sakit itu yang menarik kita ke dalamnya. Dinda mendongak, matanya berkaca-kaca. Jadi, yang tadi kita temui, mereka semua hantu. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Tapi dalam hati, mereka bertiga tahu jawabannya. Setelah beberapa saat, Arya akhirnya berkata, kita nggak bisa diam di sini. Kita harus keluar dari desa ini secepatnya. Mereka segera kembali ke mobil yang terparkir di pinggir jalan. Anehnya, mobil itu masih dalam kondisi baik, seperti tidak pernah mereka tinggalkan dalam keadaan panik. Begitu masuk ke dalam, Arya menyalakan mesin. Kali ini, mobil langsung menyala tanpa kendala. Seolah desa ini sudah membiarkan mereka pergi. Tanpa membuang waktu, mereka melajukan mobil keluar desa. Jalanan kembali terasa normal, tidak lagi seperti labirin yang membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka melewati hutan kecil di sekitar desa, lalu akhirnya melihat jalan raya utama. Baru saat itu mereka bisa bernapas lega. Namun, keanehan belum berakhir. Saat mobil melaju, Dinda yang duduk di belakang tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, Arya, berhenti sebentar. Ada apa? Arya menoleh sekilas ke kaca spion, melihat wajah Dinda yang pucat. Dinda menunjuk ke kaca samping mobil. Lihat di luar. Raka dan Arya menoleh, dan jantung mereka nyaris berhenti berdetak. Di pinggir jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, seorang perawat berdiri diam. Baju putihnya bersih, rambutnya tertata rapi, tetapi wajahnya tetap pucat dengan senyum aneh yang mereka kenali. Perawat melati. Mereka bertiga terdiam dalam ketakutan. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Bukankah rumah sakit itu sudah menghilang? Lebih mengerikan lagi, saat Arya menekan pedal gas untuk segera pergi, perawat itu tersenyum lebih lebar dan mengangkat tangannya, melambaikan selamat tinggal. Seolah mereka baru saja disingkirkan dari tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Mobil melaju kencang meninggalkan tempat itu. Tak ada yang berbicara selama perjalanan. Semua masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai di kota. Matahari mulai terbit di Cakrawala, memberikan rasa aman yang sangat mereka rindukan. Mereka langsung menuju rumah Dinda untuk memastikan kondisinya. Dinda masih terlihat pucat, tetapi ia sudah mulai merasa lebih baik. Setelah memastikan semuanya aman, Arya dan Raka pun akhirnya kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun, perasaan aneh masih menghantui mereka. Malam itu, Raka duduk di kamarnya, mencoba mencari lebih banyak informasi tentang RS Widuri. Ia menemukan beberapa artikel lama yang menampilkan foto bangunan rumah sakit tersebut sebelum terbakar. Saat ia memperbesar salah satu foto lawas itu,
Bulu kuduknya langsung berdiri. Di jendela lantai 2, samar-samar terlihat sesosok perawat sedang menatap keluar. Wajahnya terlalu familiar. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil ponselnya dan menghubungi Arya. "Arya, aku baru saja melihat sesuatu yang gak beres." Suaranya bergetar. Dari seberang telepon, Arya terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Aku juga." "Apa maksudmu?" Arya terdengar menghela napas. "Aku baru aja lihat bayangan seseorang berdiri di depan rumahku. Dia pakai baju putih, seperti perawat." Jantung Raka berdegup kencang. "Jangan bercanda, Arya. Aku serius." Suasana hening sejenak. Kemudian, terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela kamar Raka. "Tok, tok, tok." Dengan sangat perlahan, Raka menoleh ke jendelanya. Dari balik kaca yang berembun, ia bisa melihatnya. Senyum lebar seorang perawat dengan mata kosong. Mereka belum benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.